Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kali ini akan menjelaskan tentang fenomena terbentuknya tetes hujan dari gumpalan awan yang ditinjau dari prinsip kontinuitas. Nah, di sini yang pertama kita harus tahu apa itu prinsip kontinuitas. Nah, prinsip kontinuitas itu menyatakan bahwa dalam aliran fluida yang tidak termampatkan, laju aliran massa harus konstan di setiap penampang. Nah, dengan rumus yang ada yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 sama dengan konstan. Di mana A adalah penampang, V adalah kecepatan aliran, dan Q adalah debit. Semakin sempit penampang, maka kecepatan aliran semakin meningkat. Tetes air di awan. Tetes air di awan bergabung dan penampang semakin besar, kecepatan semakin menurun. Yang berikut itu adalah tetes jatuh. Berat melebihi gaya apung sehingga hujan turun. Yang berikut itu adalah proses terbentuknya tetes hujan. Terdapat 4 proses tetes hujan. Yang pertama itu uap air naik, di mana uap air hangat dari permukaan bumi naik ke atmosfer karena konveksi. Saat naik, tekanan berkurang dan suhu turun. Yang kedua itu adalah kondensasi, di mana kondensasi ketika air yang mencapai titik embun berubah menjadi tetes-tetes air kecil di sekitar inti kondensasi yang terbentuk dari debu dan juga garam. Proses terbentuknya tetes hujan yang ketiga itu adalah penggabungan, di mana tetes-tetes kecil saling bertumbukan dan bergabung disebut koalensensi, di mana penampang total tetes membesar, kecepatan jatuh meningkat. Ini yang disebut dengan prinsip kontinuitas pada proses terbentuknya tetes hujan. Yang keempat itu adalah tetes hujan jatuh. Tetes yang cukup besar memiliki berat melebihi gaya apung dan hambatan udara. Tetes jatuh sehingga hujan dengan kecepatan termal terjadi. Yang ketiga itu analogi prinsip kontinuitas pada awan. Analoginya ini seperti ini teman-teman. Banyak tetes kecil bergabung, itu kita sebut dengan A total atau penampang yang semakin besar. Yang kedua itu laju aliran massa di mana debitnya konstan sehingga kecepatan turun atau berkurang. Yang ketiga itu cukup besar dan berat. Gaya gravitasi lebih besar dari gaya apung sehingga tetes lepas dari awan maka terjadilah hujan. Yang berikutnya itu kecepatan terminal tetes hujan. Nah, untuk kecepatan terminal tetes hujan, gaya-gaya pada tetes hujan itu kecepatan tercapai saat gravitasi sama dengan gaya apung ditambah dengan gaya hambat. Menggunakan rumus yang sudah ada di sini, teman-teman bisa lihat. Semakin besar jari-jari tetes, maka semakin besar kecepatan terminal. Nah, ada juga ukuran dan juga kecepatan tetes hujan. Ada empat jenis tetes hujan. Yang pertama itu tetes kabut, yang kedua tetes rintik hujan, yang ketiga hujan sedang, yang keempat itu hujan lebat. Jenis tetes yang pertama tetes kabut, di mana dia memiliki diameter 0,01 sampai 0,1 mm dengan kecepatan termal yaitu 0,003 meter per second. Jenis tetes yang kedua yaitu rintik hujan, dengan memiliki diameter 0,1 sampai 0,5 mm dengan kecepatan termal yaitu 0,1 sampai 2 mm per detik. Yang ketiga yaitu hujan sedang, dengan diameter 0,5 sampai 2,0 mm dengan kecepatan termal yaitu 2 sampai 6,5 meter per detik. Yang ketiga itu ada hujan sedang. Hujan sedang dengan diameter 0,5 sampai 2,0 mm dengan kecepatan 2 sampai 6,5 meter per second. Yang keempat itu ada hujan lebat di mana diameternya 0,2 sampai 5,0 mm dengan kecepatan termal yaitu 6,5 sampai mm sampai 9 meter per second.
Kaitannya dengan prinsip kontinuitas, saat tetes bergabung, diameter penampangnya semakin membesar, kecepatan aliran fluida relatif berkurang. Namun begitu, tetes cukup besar, gravitasi mendominasi, dan tetes jatuh. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Uap air naik, mendingin, dan berkondensasi menjadi tetes kecil membentuk awan. Tetes kecil bergabung melalui koalescensi dengan penampang total membesar. Prinsip kontinuitas A1 kali P1 sama dengan A2 kali P2 saat penampang naik, kecepatan relatif turun namun massa tetes bertambah. Tetes yang cukup besar jatuh saat gravitasi menggulungi gaya apung ditambah dengan hambatan udara. Yang kelima, kecepatan termal bergabung pada ukuran tetes, semakin besar tetes, semakin cepat jatuhnya.